Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailu Salma. Hari ini akan mempresentasikan tentang bahasa. Jadi, pada bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian bahasa, teori tentang pemerolehan bahasa, perkembangan manusia, tata bahasa transformasional, dan psikolinguistik. Untuk yang pertama, pengertian bahasa. Menurut KBBI, bahasa merupakan bunyi-bunyi vokal yang digunakan dalam ujaran atau lambang-lambang tulisan dari bunyi-bunyi vokal, alat komunikasi yang digunakan dalam lingkungan kelompok manusia tertentu, sopan santun, dan tingkah laku yang baik. Menurut ilmu linguistik, bahasa ialah suatu sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh anggota kelompok masyarakat tertentu dalam kerjasama, komunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sujono dari Wijo mengutarakan bahwa bahasa adalah suatu simbolisan yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi antara sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki. Selanjutnya, Profesor Ramelan, bahasa sebagai suatu sistem simbol-simbol atau lambang-lambang suara yang arbitrer yang bersifat manasuka yang digunakan manusia dalam hubungan dan kerjasama. Yang terakhir, Willem van Humboldt. Bahasa merupakan suatu sintesis atau gabungan bunyi sebagai bentuk luarnya dan pikiran sebagai bentuk dalamnya. Menurutnya, bahasa merupakan kegiatan yang dapat diuraikan menurut seperangkat prinsip yang jumlahnya terbatas. Berdasarkan hal itu, bahasa dapat membangkitkan berbagai ujaran atau kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi ini pengertian dari beberapa ahli dan beberapa ilmu. Bisa disimpulkan bahwa bahasa ini merupakan bunyi-bunyi atau lambang-lambang yang disepakati pada suatu kelompok masyarakat. Nah, bunyi-bunyi ini digunakan dalam hubungan kerjasama untuk komunikasi, berinteraksi. Nah, dan juga bunyi ini merupakan bentuk luar, jadi yang ada di luar, sedangkan bentuk yang ada di dalam adalah pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan itu bunyi itu hasil dari pemikiran, begitu kurang lebih. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa di sini berbeda dengan pembelajaran bahasa. Kalau pemerolehan bahasa atau akuisisi adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang mempelajari bahasa kedua setelah ia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa ini berbeda. Kalau pemerolehan bahasa itu terkait dengan bahasa pertama, sementara pembelajaran bahasa itu terkait dengan bahasa kedua. Selanjutnya, proses pemerolehan bahasa. Ada dua proses dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu proses kompetensi atau proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Yang kedua, proses performansi, yaitu pemahaman dan proses penerbitan. Proses pemahaman itu melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati, kemampuan persepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan penerbitan adalah kemampuan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat sendiri. Nah, ada 3 hipotesis tentang pemerolehan bahasa. Yang pertama, hipotesis nurani. Hipotesis ini mengatakan bahwa manusia lahir dengan dilengkapi suatu alat yang memungkinkan dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Yang kedua adalah hipotesis tabula rasa, yaitu menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan seperti kertas kosong dan nantinya akan ditulisi dan diisi seiring dengan pengalamannya. Yang ketiga adalah hipotesis kesemestaan kognitif. Bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif deria motor. Selanjutnya, tadi
kesemestaan kognitif. Untuk struktur bahasanya, bahasa itu diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif dari amator atau diperoleh melalui interaksi dengan benda atau orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk komponen bahasa, kompetensi ini mencangkup 3 komponen tata bahasa, yaitu komponen sintaksis, komponen semantik, dan komponen fonologi. Oleh karena itu, pemerolehan bahasa juga lazim disebut sebagai pemerolehan semantik, pemerolehan sintaksis, dan pemerolehan fonologi. Nah, pemerolehan sintaksis itu adalah anak-anak mulai bisa menggabungkan 2 buah kata atau lebih. Ini terjadi ketika berusia 2 tahun. Lalu ada pemerolehan semantik atau pemerolehan makna suatu kata. Selanjutnya ada pemerolehan fonologi, yaitu pemerolehan bunyi vokal konsonan pada anak. Jadi anak bisa membunyikan kata tadi. Nah, ada beberapa teori tentang pemerolehan ini, bisa dibaca di makalah. Selanjutnya, perkembangan bahasa anak. Untuk 1-2 bulan, jadi perkembangan bahasa ini dibagi menjadi 5 tahap. 1-12 bulan atau 0-1 tahun dinamakan masa bayi. Perkembangan bahasa pada usia bayi, di mana bahasanya pada umumnya bersifat nonverbal atau tidak diucapkan. Jadi kalau dia merasa pengen sesuatu, dia akan mengungkapkannya dengan gerakan tubuh, tangan atau kaki, atau bahkan menangis. Pada usia 6 bulan, bayi mulai belajar membuat ocehan dan intonasi suara yang dapat dimengerti. Kira-kira bayi di usia 6 bulan ini telah mampu mengucapkan kata mama, papa, yang mudah-mudah kayak gitu. Kata lain nampak samar-samar pada usia 1 tahun. Namun demikian, bayi sebenarnya telah dapat menerima dan mengerti bahasa sekalipun tidak mengucapkannya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang anak kecil kita mau mendekati sesuatu terus kita bilang tidak, no kayak gitu, dia sudah mengerti, oh itu sebuah larangan kayak gitu. Lalu untuk usia 1-3 tahun atau usia toddler. Pada usia 2 tahun, anak baru menguasai sedikit kata, tetapi anak sudah dapat berkomunikasi melalui syarat seperti gerakan-gerakan tertentu, seperti kita orang tuanya menggeleng-geleng kayak gitu. Pada usia 1-3 tahun, anak baru merangkai dan menggunakan kalimat 2-3 kata, tetapi anak sudah mampu memahami makna sintaksis. Anak menguasai 50 kosakata yang ternyata berkaitan dengan benda. Jadi kalau anak usia ini banyak-banyak kosakatanya itu tentang benda. Biasanya kita tanya, ini apa? Sapi. Terus habis itu kita tunjukkan lagi hewan apa, dia akan menjawab ada cicak kayak gitu. Jadi lebih ke benda-benda atau ya yang bisa ditunjukkan secara nyata itu. Anak juga menguasai kalimat umum seperti guguk untuk panggilan anjing dan kata yang mengekspresikan perasaan seperti tidak. Jadi anak pada usia ini sudah mulai bisa berkata tidak jika dilarang, terus dia juga gak mau gitu. Lalu selanjutnya usia 3-4 tahun, preschooler atau masa-masa sebelum sekolah. Perkembangan bahasa pada usia ini menunjukkan perkembangan bicara seperti layaknya orang dewasa. Anak telah mampu menggunakan kata bentuk jamak dan kalimat bentuk lampau serta mengetahui perbedaan saya, kamu, dan kita. Jadi anak sudah bisa tahu, misalnya buku-buku, berarti bukunya banyak. Lalu kemarin atau 1 minggu yang lalu anak sudah mulai mengerti tentang bentuk kalimat lampau. Lalu yang selanjutnya usia 5-6 tahun atau early primary year. Perkembangan bahasa anak sudah mendekati kesempurnaan. Jadi ini kan tahap sebelum masuk ke sekolah dasar ya. Atau ini tahap-tahap sudah di sekolah dasar. Kosakata anak terus berkembang dan anak mulai memahami bahwa kata-kata memiliki lebih dari satu arti. Jadi mulai tahu, oh
seperti baru tahu pemotong rumput itu bisa jadi orang yang memotong rumput atau alat yang digunakan untuk memotong rumput kayak gitu. Lalu selanjutnya usia 7 sampai 8 tahun atau late primary. Bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya. Anak telah mampu menjadi pendengar yang baik, anak mampu menyimak cerita yang didengar, dan selanjutnya mampu mengungkapkan kembali urutan dan susunan yang logis. Jadi ini tahap sudah di sekolah dasar. Makanya anak sekolah dasar itu usianya rata-rata kalau masuk SD itu 7 tahun, karena di usia ini anak itu sudah mulai bisa untuk mendengarkan, menyimak, dan bisa mengungkapkan kembali apa yang telah ia dengar. Selanjutnya, teori perkembangan bahasa. Ada 4 teori tentang perkembangan bahasa. Yang pertama, behaviorisme. Menurut teori ini, perkembangan bahasa anak yang memperoleh kemampuan berbahasa, terutama bahasa ujar, sangat ditentukan oleh faktor penguatan dengan cara demonstrasi suara atau kata. Jadi maksudnya penguatannya itu dari ibunya. Kalau ibunya sering mengulang-ulang, sering mengatakan, maka kemampuannya anak ini, kemampuan berbahasanya akan kuat. Yang kedua adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif menekankan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh peran faktor modeling, penyirauan anak terhadap orang dewasa berbicara, penguatan yang dilakukan orang dewasa, dan koreksi bahasa atas ucapan anak. Teori sosial kognitif dan behaviorisme ini hampir sama. Jadi anak itu melakukan peniruan terhadap orang dewasa yang berbicara. Selanjutnya, teori nativisme, yaitu secara genetik anak memiliki kemampuan untuk memahami, mengucapkan bahasa ujar, dan hal tersebut berlangsung secara cepat. Jadi anak itu akan bisa secara genetik anak itu akan mampu dan memahami. Selanjutnya, teori sosial kultural, yaitu internalisasi nilai budaya akan memberi makna tertentu bagi anak dalam upaya pengembangan kemampuan berpikir dan kemampuan berbahasa. Jadi kalau ini adalah ada pengaruh dari nilai budaya terhadap bahasa anak. Selanjutnya, tata bahasa transformasional. Tata bahasa transformasional adalah suatu proses atau kaidah aturan mengubah struktur luar atau struktur dalam suatu kalimat menjadi struktur luar atau struktur permukaannya, baik dengan menambahkan, mengurangi, mengubah, ataupun menggantikan konstituen-konstituennya. Yang pertama ada proses penambahan atau addition. Misalnya, ia pergi ke Jakarta. Nah, karena ini belum bisa dipahami kapan ia pergi ke Jakarta, maka ditambah dengan keterangan waktu. Kemarin ia pergi ke Jakarta. Selanjutnya ada proses penghilangan atau deletion. Misalnya, abang pergi ke sawah, ayah juga pergi ke sawah. Karena ada pengulangan kata untuk lebih menyederhanakan kalimatnya, maka bisa dihilangkan pergi ke sawahnya. Jadi, abang pergi ke sawah, ayah juga. Lalu ada proses permutasian atau permutasi atau bolak-balik. Penuh. Proses permutasian, contohnya mereka semalam memancing di sawah. Nah, ini bisa, kata semalam ini bisa kita letakkan di awal, di akhir, atau di tengah. Misalnya, semalam mereka memancing di sawah. Mereka memancing di sawah semalam. Di sawah semalam mereka memancing. Nah, kalimat-kalimat ini meskipun diubah tata letaknya, tapi maknanya tetap sama. Lalu ada proses pergantian.
Substitution. Misalnya, Johan membunuh Johan. Johan membunuh Johan, berarti dia membunuh dirinya sendiri. Kita dapat ubah menjadi Johan bunuh diri, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah psikolinguistik. Psikologi ini berasal dari psikolinguistik ini kan berasal dari psikolog, psiko dan linguistik. Nah, kalau psikologi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu psikolog. Kata psikolog berasal dari bahasa Greek atau Yunani yaitu akar kata psi yang berarti jiwa, ruh, sukma, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara estimasi psikologi berarti jiwa. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa dengan karakteristiknya. Bahasa sendiri dipakai oleh manusia baik dalam berbicara maupun menulis, dan dipahami oleh manusia baik dalam menyimak atau membaca. Berdasarkan pengertian psikolog dan linguistik pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Kajiannya itu ada hakikat dari bahasa sendiri, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Itu yang kita bahas di awal tadi. Nah, itu sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman atau dari Pak Aziz, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.